Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sampai detik ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana sikap seseorang ketika diberi ujian berupa sakit oleh Allah SWT. Jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berobat. Rasul bersabda, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama dianjurkan. Berobat adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah SWT. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu yang Rasulullah anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah SWT. Memang kita diperintahkan untuk bersabar menghadapi ketentuan Allah. Akan tetapi bukan berarti sabar itu hanya diam saja. Sabar itu hendaknya disertai dengan adanya usaha. Ketika kita sakit, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan dengan cara kita itu berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu adalah takdir. Tapi apakah kita akan terus-menerus menahan rasa lapar ini? Tentu tidak. Kita berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat merupakan perkara yang dianjurkan oleh syariat. Lalu mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Yang lebih sesuai dengan sunnah adalah berobat. Walaupun memang para ulama ini mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja. Akan tetapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW adalah berobat. Inilah perkara pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, berobat ini adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita ini adalah sedang mencari usaha kesembuhan dari Allah SWT. Jadikan berobat ini adalah sebagai wasilah. Jangan jadikan berobat itu sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kita kesembuhan ini hanya Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah berobat. Tapi yang paling utama yang harus kita yakini ini bahwa kesembuhan itu semuanya adalah dari Allah SWT. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 di ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Ketika kita berobat, hati kita tetap bersandar kepada Allah. Jangan sampai kita bersandarnya kepada dokter. Jangan sampai hati kita bersandarnya kepada obat.
Karena yang sudah disebutkan tadi bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah. Adapun dokter, obat itu adalah wasilah dan sebab. Terkadang orang yang sudah berobat ke dokter, tetapi ternyata Allah belum kasih kesembuhan. Dia sudah minum berbagai macam obat, qadarullah belum diberikan juga kesembuhan oleh Allah SWT. Maka dari itu, kalau kita berobat, tapi hati kita bersandar kepada dokter, maka ini bisa masuk ke dalam salah satu jenis kesyirikan. Kita berobat, hati kita ini bersandar kepada obat, ini juga merupakan salah satu jenis kesyirikan. Yang keempat, menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contohnya, ketika kita sembuh, kita berkata, obat ini yang menyembuhkan saya. Dokter ini yang menyembuhkan saya. Ini adalah ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah SWT. Yang tepat kita katakan adalah Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini. Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah dan pemberian darinya. Obat dan dokter hanyalah hasilnya. Yang kelima adalah bersabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan belum pula datang, kewajiban kita adalah bersabar dan terus kita bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang orang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah rasa keputusasaan. Bahkan naudzubillah min dzalik, sampai kepada derajat seseorang itu sudah seudon kepada Allah SWT. Maka ini berbahaya sekali akan akidah kita. Maka di saat kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan, kewajiban kita adalah bersabar. Kewajiban kita adalah ridho dengan ketentuan Allah SWT. Yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Semua penyakit yang menimpa seseorang muslim itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dia dan mengangkat pahala dia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah SWT dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika sakit, kita berharap mudah-mudahan dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita berharap mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat dalam hal bersabar, lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa banyak berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ini ridho. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.